Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pusat TV. Hari ini kami sedang mengadakan kegiatan farming di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Temanggung. Sekarang kita tanya-tanya sedikit mengenai bagaimana penerimaan konsumen terhadap kopi. Izin Pak, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Dari Bapak. Ya, saya Pak Erin dari Kecamatan Wonoboyo. Ya, saya adalah KPL. Kalau dulu KPL, sekarang Sidik Serah. Ya, sebagian orang udah pakai NPK Pusri ini, NPK kopi itu. Memang kalau dibilang hasilnya bagus karena ketahanan pohonnya jadi kuat ketika ada musim kemarau gitu, Mbak. Oh, okay. Jadi itu yang manfaatnya ya? Iya, sama hasilnya meningkat. Tapi ini kan belum lama, itu baru setahun gitu. Jadi kemungkinan hasil yang kedua lebih bagus gitu. Okay. Okay. Bagaimana dengan Bapak? Bisa perkenalkan diri dulu dan apa pengalaman Bapak dengan NPK kopi Pusri ini? Ya, terima kasih. Nama saya Pawon Wahidin. Kebetulan saya PPTS Kecamatan Gemawang. Itu kecamatan kita termasuk penghasil kopi paling banyak di Kabupaten Temanggung. Jadi dengan adanya NPK Pusri ini, apalagi ini formulasinya khusus untuk tanaman kopi, karena ini produk baru, itu tentu petani kan belum mengetahui secara pasti seperti apa hasilnya. Itu perlu sekali itu dari Pusri itu memperkenalkan sampai ke petani itu manfaat dari NPK kopi ini seperti apa, terus pemakaiannya seperti apa, biar petani itu betul-betul bisa merasakan manfaat dengan adanya produk NPK kopi ini. Kalau kita sebagai PPTS itu akan mendukung itu dari Pusri seperti apa, itu yang paling penting nanti petani diberikan pengarahan, kita siap sebagai penyalur ya Pak, kita siap mendukung. Kalau Bapak sendiri ya, meyakinkan bahwa NPK kopi ini, Pusri ini akan diterima masyarakat, itu seperti apa? Apa yang meyakinkan Bapak mau untuk membantu kami memasarkan produk ini? Iya Mbak, sekarang kan era ini tani milenial itu memang lebih cenderung ke situ, karena petani-petani milenial itu tahu bahwa yang membuat itu siapa, pabriknya siapa, itu tani. Saya pesimis itu kalau ya cukup itu, kalau itu kan udah ya, karena sekarang peralihan jadi urban, dari tani monoton sekarang ke milenial. Milenial lebih cenderung ke situ karena dengan banyaknya produk-produk yang kurang qualified, ini kayaknya jadi solusi ya. Kalau Bapak sendiri, apakah ada trigger lain yang meyakinkan Bapak bahwa ini bakal diterima? Meyakinkan sendiri? Ya, kalau saya sih ini jelas branding dari Pusri itu kan sudah sangat kuat. Jadi petani itu sudah otomatis melihat dari Pusri itu kan, kalau kualitas saya yakin sudah nggak bisa dilakukan. Hanya itu tadi saya bilang, itu kan tidak semua petani itu kan tahu gitu loh, apalagi ini kan produk baru. Jadi ya Pusri harus semangat itu mengenalkan ke petani, saya kira seperti itu. Jadi ya lahir ya Pak ya. Kira-kira masukan bagi kami apa sebagai produsen Bu? Mungkin yang ketua, tapi memang bukan mungkin, ini kenyataan. Kami yang ketua, itu yang ketua di Indonesia, Pabrik Tutup, NPK Kopi. Jadi masukan kami sebagai produsen itu kira-kira seperti apa? Yang utama sinergi Mbak, antara produsen sama konsumen itu kan ada perantaranya gitu, sama perantara istilahnya sama kita yang menjual itu harus saling sinergi Mbak. Kita tentunya kayak misalnya
harga. Terus kita kan KPL itu di Temanggung itu kan udah merata. Kalau bisa itu nanti yang megang itu yang subnya KPL dulu gitu loh Pak. Ya, pengecer dulu, PS dulu. Nanti kan yang pertama kan untuk jadi di pasar itu kita semangat terus antara produsen sama kita kan perantara sama konsumen terus biar kelanjutannya lebih yang satu ya di segi apa misalnya finansial kita ya dapat misalnya karena kita nggak terlalu banyak open marketnya terlalu lebar kan itu kan biasanya kan open lebar itu belum tentu malah bagus kadang-kadang malah yang spesifik malah lebih bagus gitu kalau saya Pak. Saya mengerti nanti ya. Itu manajemen itu Pak. Iya. Disampaikan Pak. Iya. Kita bikin ngobrol-ngobrol seperti ini kan nanti depannya kami bisa menyampaikan bahwa ini loh yang dimauin oleh iya karena kopi Temanggung itu juga nggak sedikit Pak. Kalau misalnya kok bisa maksimal menyerap itu itu banyak sekali. Betul. Monggo Pak. Ya. Dari Bapak sendiri gimana? Kalau saya hanya menggarisbawahi dari Pak Herin, ini kan termasuk ketua PPTS kita ini, Mbak. Jadi saya setuju sekali, ini kan PPTS yang daerah kopi itu kan terbatas. Jadi kita harapkan ini nanti dari pihak Pusri tidak di-up semua. Jadi hanya daerah-daerah yang memang di situ potensi tanaman kopinya banyak. Karena tadi disampaikan, itu kan yang penting kan semuanya bisa happy. Kalau kualitas kita sudah tidak membahas kualitas. Ini kualitas sudah bagus, saya yakin lah. Tinggal nanti petani happy, dari produsen dari Pusri happy, kita sebagai PPT juga happy dalam pengertian itu tadi. Itu kalau saya cuma itu, iya itu aja. Setuju. Ya. Oke lah kalau begitu Pak. Jadi kami sebagai produsen sangat berterima kasih sekali Pak selaku PPTS ngecer ya Pak ya tentunya ya. Sudah membantu kami dalam menyalurkan Pusri, terutama ini kaitannya dengan MPK Kopi Pusri. Sukses selalu Pak. Amin. Sampai ya di samping itu saya juga terima kasih sama produk Pusri. Kita nggak suka kita udah kontribusi ya, otomatis kan kita juga punya feedbacknya, punya penasihat. Saya ucapkan sama Pusri juga terima kasih gitu ya. Sudah ada ininya ya Pak. Iya jelas. Iya. Udah jadi satu ya. Kita kan udah family ya kan. Iya. Lama pasti lama. Kalau namanya KPL itu pasti lama Mbak. Itu melalui perjuangan yang panjang orang kan belum lahir waktu udah jadi banyak yang udah punya seperti itu kan. Jadi kan kita berjuang dari dulu orang nggak mau pakai Pusri, nggak mau pakai TS itu kita udah bergelut di situ gitu loh ya Mbak. Ada tambahan Pak? Ya kalau saya simpel tadi itu aja Mbak. Intinya kan ini kita harus bisa memberikan edukasi ke petani. Jadi jangan hanya mengandalkan pupuk subsidi. Jadi untuk mendongkrak produksi pertanian itu kita ke petani memberikan edukasi dengan pupuk yang non subsidi. Nah, salah satunya ini kan ada alternatif. Nah ini kita bersinergi antara dari produsen dari Pusri, dari kita sebagai penyalur itu saling bersinergi supaya petani juga hasilnya bisa mendapatkan maksimal, kita juga happy, produsen juga happy, itu aja. Betul. Ya. Karena petani yang subsidinya berkurang itu artinya petani udah makmur ya Pak. Banyak-banyak sekali subsidi menandakan belum makmur. Kalau subsidinya berkurang, dia pakainya non subsidi, artinya petaninya sudah makmur. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, jangan takut-takut. Kami. Amin. Ya. Sampai ketemu lagi di program dan suara kami berikutnya terkait edukasi petani. Ya. Terima kasih.